Ya imamana ya subulana Shalla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna Sallama alaika Allahu ya Muhammad. Wahai imam kami, wahai jalan hidup kami, salawat Allah padamu ya Muhammad. Dengan berkat-Mu Allah menyayangi kami, kesejahteraan Allah padamu ya Muhammad. Ya khairana ya sayyidana natawajjahu ilallah bika ya Muhammad bikaromatika Allahu radina passolatu alaika ya. Wahai kebaikan kami, wahai penghulu kami menghadap Allah denganmu ya Muhammad, dengan kemuliaanmu Allah meridhoi kami. Sungguh salawat kami padamu ya Muhammad, ya imamana ya Shalla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna Sallama alaika Allahu ya Muhammad. Ya Fatihar Rahmah ya Rahmah akramallahu laka ya Muhammad. Nash'uru ma'aka tabarakallahu lana arhamallahu laka ya Muhammad. Wahai pembuka rahmah, wahai Nabi rahmah Allah padamu ya Muhammad kami rasakan bersamamu sungguh keberkahan Allah pada kami. Allah menyayangi engkau wahai Muhammad, ya imamana ya subulana Allahu ya Muhammad ketika Allahu yarhamuna Sallama alaika Allahu ya Muhammad ya sayyidal mursalin ya syamsal hayat ab'asallahu mahmudan laka ya Muhammad ma'abati samatika Allahu yaksiru rizqana as-salatu was
alaika ya Muhammad. Wahai penghulu para utusan, wahai matahari hidup, Allah mengadakanmu terpuji ya Muhammad. Bersama senyummu Allah memperbanyak rezeki kami. Untukmu ya Muhammad, ya imamana, ya subulana. Bibarkatika Allahu yarhamuna, sallama alaika Allahu ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqul sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syaihulahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina ya Allah ya Hayyu ya Qayyum wa nafa'ana bihima wa ulumi wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita, kelalaian kita, dan jauhnya diri kita dengan Allah. Demikian juga ibu bapak kita. Mudah-mudahan segala amal kebaikan pada hari ini dan sebelumnya dan akan datang Allah hadiahkan untuk ibu bapak kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosa mereka, dikasih sayangi mereka. Wahai ibu bapak kami yang kami cintai, ini adalah bagian dari perjuangan kami untuk taat kepadamu. Fataqabbal minna bifadlika ya Allah, waj'alna wa ala walidaina ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, ibu bapak kita, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil masyaikh, li Guru Haji Maskuni min Simpang Jagung, au li Guru Taruniji wa Guru Mulyadi wa Guru Rudi wa guru yang lain-lainnya dari masyaikh. Insyaallah fa inna insyaallah Allahu yarda lakum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Li hormati man hadir fi hajal majlis, li jakirin orang-orang yang selalu mengingat Allah, para laki-laki, bijakarin aw unsa, para wanita yang hadir pada malam ini, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada pian sabara taat. Mudah-mudahan kasih sayang Allah selalu untuk pian dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridho. Amin ya rabbal alamin.
Faqala al-musannifu rahimahullah wakila li sayyidina Ayyub alaihi salam fayamtarullahu azza wa jalla fi qalbihi bihari rahmati wa rafatihi wa lutfihi wa minnatihi. Demikianlah untuk Nabi besar Ayyub alaihi salam. Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Namun Ayyub adalah seorang nabi. Beliau sangat sadar bahwa apa yang menimpa pada beliau, rumah beliau kebakaran, kebun beliau kebakaran, hangus semuanya. Kemudian beliau ditimpa oleh sakit kulit yang orang kalau mencium saja kulit beliau rasa bau busuk terasa. Akhirnya keluarganya menjauh kepada beliau. Beliau hanya sendiri saja sebatang kara, tidak ada seorang, bahkan tempat tinggal pun sudah habis. Apa yang ada yang bisa beliau tempati apa adanya di bawah pohon, di bawah bagian yang bisa melindungi tubuh beliau. Beliau hanya diam, curahan. Bila tidak ada makanan, beliau hanya mengisap daripada embun dedaunan. Subhanallah. Kalau ada orang kasih pada beliau, dikasih orang lah makanan. Tubuh beliau tidak bisa lagi bergerak karena tubuh beliau ditimpa oleh penyakit yang sangat berat, penyakit kulit. Tubuhnya mengelupas. Subhanallah. Subhanallah. Allah menguji beliau, tapi tidak ada sedikit pun di hati beliau kecewa dengan Allah. Dan beliau menyadari semua penyakit, termasuk penyakit beliau, datang dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat berkah dari para nabi, setiap penyakit itu datang dari Allah, ya, datang. Makanya penyakit itu sebagian bisa kita pahami, sebagian tidak bisa kita paham. Sidin semalam sehat-sehat aja, kenapa jadi sakit ya, kan? Gitu kan? Nggak masuk akal kadang-kadang ya. Akal itu hanya penterjemah saja sebenarnya. Namun intinya hati kita ini dari Allah. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Kata Nabi Ayub, aku diuji oleh Allah. Sebab apa besar ujian. Dalam riwayat yang lain, memang iblis, setan meminta doa kepada Allah. Jadi iblis bisa dikabulkan Tuhan lah, doanya lah. Ketika Allah memperkenalkan di langit waktu dulu, ada seorang hambanya yang sangat kuat dan penyabar, dan selalu pandai bersyukur kepada Allah dan penyabar. Maka Allah berfirman kepada semua makhluknya bahwa hamba kami itu bernama siapa? Nabi Ayub alaihi. Iblis menukas, enak saja Nabi Ayub itu menjadi orang penyabar, menjadi orang pandai bersyukur, karena dia kaya, kebun-kebunnya banyak, rumahnya besar, dan istrinya baik, anak-anaknya baik. Maka dia pantas saja. Karena dia kaya, dia pandai bersyukur. Siapa aja kalau dikasih kaya pasti pandai bersyukur. Oh, janganlah. Kalau kaya tidak bersyukur, terlalu ramai-ramai ya lah. Terlalu ya lah. Ayo. Lalu Allah membuktikan siapa hambanya ini, kualitas hamba. Diuji Tuhan, tiba-tiba kemarau, kebunnya terbakar, rumahnya terbakar, tubuhnya melepuh, kena penyakit kulit, bakteri entah apa sebagainya. Dokter tidak ada sekarang, waktu itu tidak ada dokter sekarang. Tahu dokter sekarang zaman itulah bisa kamu menyembuhkan? Tidak bisa juga. Ada beberapa penyakit yang tidak disembuhkan, dapat sembuhkan. Anak istrinya menjauh kepadanya, tidak sanggup mencium bau. Ayo bayangkan biar Pak. Tapi Ayub berdoa. Doanya tidak minta sembuhkan, ya Allah sembuhkan aku, tidak. Jangan dilapas, jangan dituruti Ayub lah kalau tidak sanggup. Jadi berdoa minta sembuh ya juga doa Ayub dia amalkan juga. Apa kata Ayub? Inni masanya duru wa anta arhamur rahimin. Wahai Ayub, ini masanya duru. Bukan. Ya Allah, ini masanya duru. Sesungguhnya aku masyani ditimpa kepadaku. Ad-duru. Ad-duru itu kecelakaan, kesusahan, atau ad-duru itu penyakit.
Wa anta arhamur rahimin, sedangkan aku tahu engkau adalah Tuhan maha pengasih lagi maha. Adalah minta sembuhan untuk Tuhan kita? Tidak ada. Ini tingkat nabi, ini tingkat nabi. Jangan diturutilah. Lah, tingkat nabi ini tinggi benar. Kita apa? Allahumma spini. Doa kita Allahumma a'udzubika min sari nafsi wa sari ma azidu wa uhadiru ya syafi ya kafi isbini bisifaika, ya kah? Isbini, ya Allah sembuhkan aku. Ya syafi ya kafi, yang Tuhan menyembuhkan, mencukupi. Isbini, sembuhkan aku bisifaika, dengan penyembuhanmu, ya Allah. Nah, itu doa kita, doa ajaran Nabi Muhammad. Tapi saya mengisahkan nih bagaimana Nabi Ayub itu sangat kuat sekali, ya kah? Boleh aja mau membaca ya syafi ya kafi itu lalu baca doa Nabi Ayub, gabung. Ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Bah, mau alaihi aja guru nih, mau hafal ulang ulun. Nang pertama tadi sudah hafal ulun gerak, yo kayak itu aja dulu. Maka akhirnya Allah menurunkan hujan pikol bihi, di dalam hatinya. Hujan dalam hati apa maksudnya? Bihar, samudra, keluasan merasakan rahmat Allah mencukupi bagi Ayub alaihissalam. Lupa dia dengan penyakitnya. Yang dia rasakan adalah begitu baiknya Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Kita pun kalau ditimpa penyakit, nah apa kita rasakan? Wah, Allah ini menyentel-nyentel aku aja. Kalau Nabi Ayub merasakan Allah menghujankan, berarti makin besar penyakit ini, makin besarlah rahmat Allah kepada diriku. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Nah, ini level ini masih ada lagi di atas pada beliau nih. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini level di bawah Nabi ini masih. Tapi ya senabinya tertingkat lah, tapi ada penghulunya, ada lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatihi, rahmatnya, wa rafaatihi, pengangkatan derajat dia rasakan dari Allah. Wa lutfihi, kelembutan Allah. Wa minnati, anugerah Allah. Coba bayangkan kena penyakit, lalu Allah mengasih, mengurai penyakit itu menjadi rahmatnya, menjadi samudra kelembutannya, samudra keagungan Allah, kelembutan Allah. Wa yuhyihi biruhi, dan menghidupkan ruh Nabi Ayub. Makin mengingat dia kepada Allah, makin menjadi-jadi dia ingat kepada Allah. Dia lupa dengan tubuhnya yang terserang sakit. Wabati watayyibihi, dan kebaikannya, bima'rifatihi, karena Ayub makin mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Ayub makin ada penyakit, makin mengenal kepada Allah aja. Wadaqaiki ulumihi, makin mendalam ilmunya. Lalu wayabtahu alaihi abwaba rahmatihi wa ni'matihi wa dilalihi. Lalu Allah membukakan kepada Nabi Ayub pintu-pintu rahmatnya, nikmatnya dan petunjuknya. Watlaqa ilaihil aidi bil badri wal ata wal khidmati fi sairil ahwal. Lalu Nabi Ayub disembuhkan tanpa dirasakan oleh Ayub. Jadi begitu Ayub merasa keasikan itu, sampai waktunya Tuhan kamu. Coba lihat, yang bersangkutan pun tidak merasa tubuhnya sedang sakit, itu sembuh dari sakitnya. Masya Allah. Lupa dengan penyakitnya ini, lupa dengan kulitnya yang berbau busuk ini, dia lupa sudah. Dan merasakan itu, yang dirasakannya rahmat nikmat Allah. Berjalanlah Ayub ke sana kemari, berjalan ke kebunnya, memperbaiki kebunnya, berjalan menasihati orang. Orang berkata kepadanya, kapan kamu sembuh? Kapan engkau sembuh? Kapan engkau sembuh? Nabi Ayub sampai lupa bahwa dia terkena penyakit. Yang dia kisahkan adalah tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang mendalam. Nah, para wali-wali Allah demikian juga. Mudah-mudahan pian-pian kayak itu juga. Mungkin ada, maaflah, di antara kita ada yang miskin hidupnya. Nah, ya kah?
kemiskinan itu dari Allah? Ya guru, miskinan itu dari Allah. Iya, Allahu yabsutu rizqa dalam Al-Quran, meluaskan rezeki lima yasa wa yaqdiru lahu, dan Allah pula menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Berarti miskin ini sempit dari Allah. Maka ambil ilmu Ayub, ini adalah rahmat dari Allah. Nanti miskinnya kada terasa, bisa karena meninggalkan rasanya. Dalam kemiskinan bisa juga tidak terasa. Woi, sekalinya apa bu? Bekerja ndak bisa lagi apa? Ndak bisa lagi apa? Sekalinya anak jadi orang kaya, masya Allah. Anak pian gue jadi orang kaya, masya Allah. Ada kisah itu. Kuitan mangut-mangut, anaknya nang di jauh tiba-tiba datang menikahkan haji lon sidin. Ayo, mau sampai menangis sidin. Ini cerita nyata. Bercucur air mata orang tuanya. Anaknya menghajiakan sidin, pian mbah hajar tahun ini berangkat naik haji, pian mbah mamae berangkat tahun ini naik haji. Masya Allah, masa kajut-kajut nganga-nganga. Anak kada bepadah menghajiakan kuitan, masya Allah. Kayak bawa fabirahmatihi wa bifadlihi, jangan pian kira. Mudah-mudahan anak pian menjadi orang yang sugih semuanyaan, amin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah, hatta nazkura bizikrillah, ya khairul hadi uzlana bi ghausin fi wazhillah, Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah, Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah. Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril bali wa sayyidin nabi, Sayyidul Mukhtar